Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Parasati, BP 1811212442 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kespro Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar psikologi kesehatan reproduksi. Jadi apa sih itu psikologi kesehatan reproduksi? Mari kita simak sama-sama. Psikologi kesehatan reproduksi. Jadi, penelitian dan perkembangan selama abad ke-20 dan 21 telah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup kita semakin tidak bergantung pada pemilihan alamiah. Perubahan perilaku kita disebabkan oleh perubahan dalam kesehatan reproduksi kita sendiri. Jadi, psikologi kesehatan reproduksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, morbiditas dan mortalitas ibu. Meskipun perempuan hidup lebih lama daripada laki-laki, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena kapasitas reproduksinya. Yang kedua, pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi. Pergeseran usia reproduksi perempuan juga disertai dengan pergeseran laki-laki, di mana perempuan masih bisa memiliki anak dengan laki-laki yang sebaya atau lebih tua. Yang ketiga, interaksi antara faktor sosial, ekonomi, perilaku, biologis, genetik, dan kesehatan reproduksi. Sejumlah faktor seperti perubahan usia pada kehamilan pertama, kehamilan yang lebih sedikit secara keseluruhan, dan periode laktasi yang lebih pendek, karena pengenalan dan penggunaan susu formula telah melibatkan terjadinya menstruasi seumur hidup yang lebih lama. Pada bagian ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, bagian interaksi antara faktor sosial, ekonomi, perilaku, biologis, genetik, dan kesehatan reproduksi terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, adanya faktor agama. Faktor agama di negara berkembang aktivitas seksual dan reproduksi kecil kemungkinannya untuk dipengaruhi oleh konvensi sosial barat liberal tentang seks dan reproduksi, tetapi cenderung diatur oleh doktrin agama dan pengaruh budaya yang kuat. Contohnya saja pada pasangan pedesaan Palestina, misalnya menganut tradisi muslim, seperti dilarang berhubungan seks sebelum menikah. Yang kedua, ada faktor sosial. Pada faktor sosial yang tidak terkait langsung dengan kesehatan, seperti dampak memiliki anak terhadap status keuangan individu, serta kemampuan mengasuh anak dengan cara yang dituntut oleh masyarakat secara optimal, membutuhkan stabilitas keuangan yang tidak terlalu tercapai. Lalu ada faktor regional. Perubahan kualitas segmen dengan penurunan kualitas segmen yang ditunjukkan di beberapa negara lebih dari yang lain. Contohnya perbedaan pada wilayah dan musim. Kanker sel germinal testis pada pria dewasa mengalami peningkatan, dan ini bervariasi menurut lokasi geografisnya. Selanjutnya ada faktor perilaku dan gaya hidup. Faktor psikologis seperti mengatasi stres dan kesulitan, misalnya, akan berdampak pada pengembangan janin. Faktor gaya hidup sehari-hari lainnya seperti individu yang menjalani hidup menetap, obesitas, merokok, dan konsumsi alkohol juga berkontribusi terhadap efek kesehatan reproduksi tersebut. Selanjutnya ada faktor intervensi teknologi. Penggunaan teknologi yang membuat seks tanpa reproduksi dan reproduksi tanpa seks menjadi mungkin. Contohnya saja, aspek penting lainnya dari kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan individu dalam masalah masyarakat menyangkut pengabaian kesehatan reproduksi kelompok tertentu, orang yang dibedakan dengan dipenjara, atau yang tidak akan dijelaskan lebih lanjut dalam misalnya Jeffcoat dan Watson. Dan yang terakhir ada faktor kualitas hidup, di mana semua orang yang memiliki hak atas kehidupan yang ditandai dengan kualitas hidup dan akses ke perawatan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Dari perspektif kesehatan reproduksi, feminis semakin memperhatikan kebutuhan perempuan dengan kesulitan belajar untuk membangun identitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya adalah faktor politik. Wanita pekerja paruh waktu Amerika dan Kanada menemukan bahwa persalinan cesar dan komplikasi kebidanan berkurang pada wanita yang menerima cuti melahirkan selama 4 minggu atau lebih sebulan, tanggal persalinan yang diharapkan, dibandingkan dengan wanita yang bekerja lebih lama. Selanjutnya ada faktor kesetaraan.
di mana ketidaksetaraan gender yang muncul dari status sosial dalam suatu budaya atau diperoleh melalui status atau kekuasaan gender, memungkinkan satu gender untuk memilih dan bertindak atas pilihan mereka sendiri, dan gender lainnya berurusan dengan penghargaan yang dikenakan padanya daripada dengan pilihannya. Selanjutnya ada faktor budaya. Perbedaan budaya dapat menentukan ketidaksetaraan, kesehatan, dan kendali atas informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan perawatan kesehatan. Selanjutnya ada faktor gender, di mana preferensi untuk anak laki-laki dalam beberapa budaya berasal dari kebutuhan untuk memiliki anak laki-laki, kepemilikan kecil, dan masyarakat. Menurut Stuckman pada tahun 1904, dan karena merupakan kebiasaan bagi anak laki-laki untuk tetap tinggal di rumah orang tua dan menjaga orang tua di usia tua. Namun, dengan revolusi industri, preferensi tersebut tampaknya tidak berkurang. Lalu ada faktor aksesibilitas. Selanjutnya adalah faktor politik. Wanita pekerja paruh waktu Amerika dan Kanada menemukan bahwa persalinan cesar dan komplikasi kebidanan berkurang pada wanita yang menerima cuti melahirkan selama 4 minggu atau lebih sebulan, tanggal persalinan yang diharapkan, dibandingkan dengan wanita yang bekerja lebih lama. Selanjutnya ada faktor kesetaraan, di mana ketidaksetaraan gender yang muncul dari status sosial dalam suatu budaya atau diperoleh melalui status atau kekuasaan gender, memungkinkan satu gender untuk memilih dan bertindak atas pilihan mereka sendiri, dan gender lainnya berurusan dengan penghargaan yang dikenakan padanya daripada dengan pilihannya. Selanjutnya ada faktor budaya. Perbedaan budaya dapat menentukan ketidaksetaraan, kesehatan, dan kendali atas informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan perawatan kesehatan. Selanjutnya ada faktor gender, di mana preferensi untuk anak laki-laki dalam beberapa budaya berasal dari kebutuhan untuk memiliki anak laki-laki, kepemilikan kecil, dan masyarakat. Menurut Stuckman pada tahun 1904, dan karena merupakan kebiasaan bagi anak laki-laki untuk tetap tinggal di rumah orang tua dan menjaga orang tua di usia tua. Namun, dengan revolusi industri, preferensi tersebut tampaknya tidak berkurang. Lalu ada faktor aksesibilitas. Lebih jelasnya mendemonstrasikan efek dari hubungan pribadi orang-orang yang terlibat dalam beberapa intervensi reproduksi berbantuan seperti orang tua sosial, kehamilan atau genetik, dan anak-anak yang terhubung secara genetik atau kehamilan atau sosial. Selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi. Gradien sosial ekonomi dalam perilaku kesehatan sebagian ditentukan oleh konsep jalan hidup sosial ekonomi menurut Ku dan kawan-kawan pada tahun 2004 yang menghubungkan keadaan sosial ekonomi di masa kanak-kanak seperti pendidikan dari orang tua. Mungkin dapat dilihat bagaimana bentuk mind map yang saya buat. Seperti inilah gambaran mind map yang saya buat dengan awalan judul pengantar psikologi kesehatan reproduksi, dan selanjutnya mengenai pengertian psikologi kesehatan reproduksi, bagian-bagiannya seperti morbiditas dan mortalitas ibu, pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi, dan interaksi antara faktor sosial ekonomi, perilaku, biologis, genetik, dan kesehatan reproduksi dengan faktor-faktor lainnya yang dapat saya jelaskan seperti yang tadi telah saya paparkan. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya upload. Mungkin sekian hasil penjelasan tentang psikologi kesehatan reproduksi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.